Senyores, Johnny my friend. Welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kali ini kenapa senyum gue terlalu sumringah? Karena kita akan membahas satu mobil yang memang sudah ditunggu-tunggu sama netizen-netizen, Isuzu MU-X. Oke, menu utama dari mobil ini adalah remap di atas mesin dyno yang sudah dilakukan oleh Rev Engineering. Om Dimas, do your magic. Saya mau tanya nih, gimana kenaikan HP mobil meningkat jauh nggak? Meningkat jauh banget. Meningkat jauh ya? Tadi di standarnya itu di 140 HP. Iya. Setelah tuning dapat 210. Itu untuk powernya. Kalau untuk torsinya sebelumnya pas standar itu di sekitar 137-an. Sekarang hampir menyentuh 500 Nm. Jadi tinggi banget ya Pak? Iya. Dan terus ini mau tanya lagi, mobil ini pakai deck dari baru nih. Iya. Untuk Koko pribadi, mesinnya aman nggak kalau di remake sampai setuningnya Koko sendiri? Aman karena gini, anak-anak klub dari MU-X bisa dibilang 95% ke kita semuanya tidak pernah ada yang masalah. Aman semua deh ya? Aman semua. Dan terus kalau sudah dituning di sini, sebaiknya tetap pakai deck atau boleh turun ke biosolar? Gini, sebenarnya untuk mobil semua common rail tidak disarankan pakai bio. Kenapa? Karena bio itu joroknya minta ampun. Kotor banget ya kayak? Kotornya minta ampun. Maksudnya untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk emergency diisi nggak apa-apa. Tapi kalau ya udah sering pakai bio, udah siap-siap aja nanti kalau misalnya kilometer udah tinggi, injektor kena apa harus udah siap, harus ada budgetnya juga. Ya. Oke. Jadi gitu aja Kok. Terima kasih ya Kok ya waktunya. Oke, makasih. Oke, gimana teman-teman menurut kalian? Hasil remapnya cukup memuaskan ya. Jadi kemarin Ko Teddy udah menjelaskan juga interval dari dia punya hasil dyno. Sungguh sangat memuaskan John. Yang tadinya tenaga horsepower-nya itu cuman di angka di RPM 3500 itu di 140 sampai 210 horsepower. Perbedaannya sekitar 70 horsepower di tenaga 3500, dan untuk di RPM normalnya di 2500-an itu dari yang tadi 116 ke 174. Wah, lumayan bagus ya. Jadi banyak sekali yang bertanya kepada gue, apa sih Om yang menjadi pertimbangan kalau kita mau ngambil Isuzu MU-X? Gini, Isuzu sendiri mempunyai slogan itu rajanya diesel, di mana Isuzu sendiri itu sudah membuktikan ketangguhan mesin mereka yang sampai notabene kilometernya 300.000, 400.000, bahkan even sampai kilometernya rollback lagi ke nol lagi Om, ya kan? Nah, tetapi begini, tipikal customernya Isuzu bukan Isuzu MU-X ya, Isuzu itu gini Om, ada yang rutin servis, ya kan Om? Ada yang tunggu bannya copot baru mau servis. Saking lu tau gak apa, olinya tuh kalau belum sampai kering belum mau diganti Om. Nah, makanya orang banyak yang meragukan ketika ingin membeli Isuzu MU-X bekas Om. Gue juga sempat ragu Om, karena memang si Dealova Channel ini udah komen Isuzu Mux. Lu suka baca gak Om? Iya. Dari kita mulai ngevlog ya. Tahun lalu kali. Dari tahun lalu itu udah bikin Isuzu Mux. Karena for some reason tahun lalu itu gue sempet hunting Isuzu MU-X sekitar 10 unit gue lihat nggak ada yang bagus, nggak ada yang masuk kriteria gue. Begitu gue ketemu yang ini, dan ini mobil juga uniknya Om, tau gak? Punya salah satu tantenya subscriber Heroes Om. Dia naik Innova Venturer sama Innova Grand. Kemarin dia kabarin gua, Om Ben, ini ada Isuzu MU-X, mau diambil gak? Kilometer baru 58.000 dan mobil ini service record dari baru di dealer Isuzu. Ini kita bisa buktikan nih Om, sini. Kita lihat. Sorry ya, hari ini emang gak ada si Nanang lagi kena sakit. Nih bentar gue cabut. Jadi kalau di Isuzu tuh dia biasanya ada booking servisnya tuh ada di sini nih di Asko Isuzu. Terus di bukunya juga ada stempelnya satu persatu. Oke, kita jadi sudah membicarakan kilometer, service record. Lalu apa sih sebenarnya itu yang membuat orang enggan membeli mobil Isuzu ini Om? Satu tau nggak apa Om? Gengsi. Yes, karena memang Isuzu itu cenderung
disebutkan oleh sama teman-teman itu mobil kerja Om. Jadi nggak semua orang itu suka dengan mobil ini karena dipikirnya mobil kerja, bukan mobil gaya. Kalau kita berbicara tentang Fortuner kan hampir semua lapisan masyarakat pakai ya. Kalau mungkin di timur Indonesia mobil itu bisa jadi taksi, ya kan? Mobil itu di Kalimantan bisa jadi mobil tambang. Kalau di kota-kota jadi mobil apa Om? Totot, minggir, ya kan? Nah, makanya kalau kita berbicara Isuzu, banyak yang meragukan untuk membeli mobil ini karena tidak ingin dipandang sebelah mata sama semua teman-temannya Om. Jadi itu sudah menjadi rahasia umum ketika lu pengen beli Isuzu itu, kata tetangga, ya mobilnya kok Isuzu gitu ya kan. Jadi orang begitu ngeliat mobil ini cenderung berpikirnya bahwa mobil ini itu seangkatan sama Panther. Iya. Nih gara-gara logo Isuzunya nih. Tetapi John, orang tidak sadar dan tidak berpikir Om, yang punya Isuzu ini sampai kilometernya mungkin dari nol lagi Om, itu mobil buat dia kaya Om. Mobil itu mencari uang buat mereka dari kilometernya nol sampai ketemu nol lagi. Berapa banyak uang yang sudah dihasilkan sama mobil itu. Bukan berarti maksudnya mobil itu nyetak duit ya dalam mobil ya. Ngerti gak sih maksud gue? Misalkan mobil itu nganterin yang punya mobil dari kota ini ke kota B ke kota A, balik lagi bolak-balik, itu kan menghasilkan uang ya kan. Nah notabene mobil ini begitu gue tanya lagi sama yang punya sebelumnya, Om, mobil ini pakai bahan bakar apa dari baru? Pertamina Dex. Wih, sini. Gila John. Kita buka ya mesinnya ya. Suaranya itu John. Nah, jadi banyak teman-teman itu yang nungguin, Om Ben, kenapa mobil ini nggak langsung segera di-review begitu datang? Kan gue selalu bilang di vlog, tak kenal maka tak sayang. Jadi gue harus nyayang-nyayangin dulu mobil ini. Gue pengen tahu dulu karakter mobilnya, karakter mesinnya, karakter bahan bakarnya seperti apa. Dan ternyata John, tadinya tuh gue udah mulai gatel Om. Pengen beli downpipe, pengen beli filter udara dan lain-lain ya kan. Cuman ternyata kemarin gue sempat berpikir lagi, nggak semua orang itu mau langsung ganti filter udara, ganti downpipe, dan ganti yang lain-lainnya. Akhirnya gue memutuskan mobil ini standar dengan kondisi selalu bahan bakar Dex. Gue lakukan remap, dapatnya kenaikannya 70 horsepower, lumayan ya Om ya. Begitu ngeliat ininya, wah asik nih kayaknya dimainin nih. Yang bikin menurut gue nggak bagus itu adalah di bagian sininya. Ininya tadinya chrome, langsung gue stikerin hitam glossy sampai ke logo Isuzunya. Terus di bagian belakangnya juga gue hitemin glossy. Nih kita lihat. Nah, setelah gue hitemin glossy Om, nih kita lihat lagi ya. Lampu-lampunya juga udah gue ganti pakai putih. Lampu plat nomornya udah pakai putih, beli di Euros Custom. Cuman kemarin kebetulan pas gue lagi bikin vlog di DSHID, gue ganti HID-nya depan pakai 4300 Kelvin. Lalu high beam-nya udah pakai LED juga tuh. Nah, asik kan? Jadi mobil ini harus gue siapin ketika lo pengen beli mobil ini, ada alasan tersendiri harga gue lebih mahal daripada pasaran. Mobil ini udah siap pakai John. Velg juga udah gue ganti, ini kita lihat pakai Focus di All Your Wheels kemarin beli, sama bannya Bridgestone Dweller AT. Footstep gue cabut, langsung kelihatannya jadinya ganteng John. Oke. Terus satu lagi yang menurut gue jadi pertimbangan adalah solarnya irit banget John, gila. Dari full tank ngambil mobil ini sampai sekarang udah gue pakai 2 mingguan, baru turun sampai 1/4 lebih dikit. Dan itu gue pakai hampir ratusan kilometer. Wah gila, gue bilang ini mobil sih gila. Gila gue bilang. Terus di posisi duduknya juga gue demennya gini. Banyak yang nanya kan, lebih enak ngerawat Isuzu atau ngerawat Fortuner. Balik lagi, ketika lu ingin membeli mobil bekas, tentukan dulu mobil yang kalian beli seger apa enggak. Kalau misalkan mau Fortuner sekalipun, kalau Fortunernya itu dari awal belinya juga nggak dirawat, ya pasti bakal nyusahin kalian juga kan. Makanya gue begitu dapat mobil ini, wah udah deh, top. Terus dari segi nyetirnya John, ini mobil mempunyai ciri khas setir yang lebih berat. Tapi dia punya setir firm dan dia sudah ada cruise control di sebelah kanan. Di sebelah kirinya ada untuk pengaturan audio. Terus dia punya TV juga sudah built-in di situ dengan ada TV tuner Asuka. Sehingga kita bisa nonton TV juga John. Terus yang gue suka lagi adalah tuh, dia mempunyai banyak kompartemen nih Om. Kompartemennya ada di atas, di bawah, dan dia di sini juga sudah ada yang namanya ini Om apa? Colokan lighter.
yang mempunyai watt itu sampai 120 watt. Dia punya AC juga sudah ada improvement nih, yang tadinya AC-nya cuma model puter, ini sudah model digital, dan dia punya anginnya juga ada digital semua. Oke, terus pas gue dapat mobil ini, gue senang juga, John. Ada beberapa lesum-lesum pipit sudah gue lakukan PDR. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu PDR itu apa, itu adalah paintless dent removal. Kalau bahasa jadulnya itu adalah bengkel ketok magic, cuman versi varian yang sudah diperbaharui. Jadi kalau misalkan kita ada lesum-lesum pipit, itu semuanya bisa hilang pakai PDR. Oke, yuk kita cobain driving sensation yuk. Oke, kita udah di dalam mobil nih. Ini TV tuner yang tadi gue bicarakan. Ini sensornya ada di sini. Lalu head unitnya juga sudah kompatibel dengan Bluetooth dan juga radio. Dan dia lucunya udah ada live surround systemnya di sebelah sini nih, Om, speakernya. Nah, udah ditambahin subwoofer kolong juga. Oke. Mari kita jalan. Nah, satu kata John buat gue, John. Apa sih, John? Sebenarnya Isuzu itu yang terawat itu gimana? Mesinnya halus, tenaganya irit, AC-nya dingin, gila dinginnya, John. Ini ya, kalau lagi siang-siang ya, gue pakai AC 1 aja ya, Om ya. Dinginnya bukan main, Om, nusuk, Om. Memang rajanya diesel, Om. Dia tuh partsnya gampang nggak sih, John? Partsnya gampang karena memang partsnya dia itu sama Isuzu D-Max, Om. Sedangkan Isuzu D-Max itu kan di luar kota itu banyak dipakai untuk di kerja berat, Om. Jadi masih banyak parts persamaan antara Isuzu D-Max sama Isuzu MU-X. Jadi makanya yang gue lihat sekarang Isuzu MU-X itu yang varian barunya, Om, cuma tersedia di 4x4 dan itu varian tipe yang paling basic. Jadi kayaknya sih memang target market mereka sekarang itu bukan konsumen di dalam kota ya. Mereka konsumennya untuk dipakai di luar daerah gitu, Om. Ini yang pada tunggu-tunggu nih apa, Om? Tenaganya ya? Iya. Jadi gini, John, gue udah nyobain Pajero Remap, Fortuner Remap, dan sekarang gue udah nyobain Isuzu MU-X Remap. Menurut gue tenaganya itu tidak akan sebesar Fortuner ataupun Pajero ya, tetapi dengan ciri khasnya dia itu tenaganya itu constantly naik pelan-pelan, set. Jadi bukan naiknya tuh naik yang dert gitu loh. Lo ngerti gak sih, Om? Iya. Lo tidak akan menemukan itu di mobil ini. Dan juga yang kedua adalah mobil ini mempunyai plafon yang lebih tinggi dibandingkan mobil-mobil kompetitornya. Jadi kalau kita duduk di bagian belakang, kita bisa reclining dulu sedikit, dan kita kalau punya tinggi badan yang lumayan tinggi, mobil ini cukup leluasa. Kalau kita mau istilahnya, kalau lu punya klaustrofobia, lu nggak usah takut naik mobil ini, enak, John. Enak ya, Om ya? Jujur sih, gue kemarin tuh galau tuh, Om, tau nggak, Om? Gue pengen banget tuh tuker VNT sama ini mobil kan, karena ini mobil enak banget gitu kan. Gue pikir langka juga, nggak banyak orang yang pakai kan. Cuman balik lagi, banyak sekali teman-teman gue yang bisa hidup karena promosi di mobil gue, Om. Andre, Euros Custom, ya kan. Terus Kelvin, Lido Jaya Motor, chatnya. Kalau gue pakai tuh mobil kan, kalau mobil itu di tempat gue kan, kalau ntar ada yang mau main kan bisa ngeliat hasil chatnya, bener gak, Om? Jadi akhirnya gue putuskan, ini mobil gue rapihin sampai total seperti yang gue pengen. Habis itu udah gue jual. Begitu ketemu orang yang beli, orangnya udah seneng belum, Om? Kalian nilai sendiri ya. Iya, maksud gue, wah enak, John, ini mobil, John. Tapi emang di remap emang ngaruh banget ya? Ngaruh. Memang gini, aslinya dia boyok. remap itu menjadi salah satu keraguan setiap orang-orang yang mempunyai mobil diesel nih, Om. Kadang pengen di remap, tapi takut nanti ada garansinya yang void, ada yang ini itu kan. Jadi balik lagi, Om, do your own research. Jadi kalau menurut kalian yakin ingin remap mobil kalian, remap. Kalau kalian tidak yakin, jangan datang ke tempat remap. Lu ngerti gak sih, Om? Kayak misalkan gini, lu tahu ada rumah sakit, tapi lu pengen pengobatan alternatif. Ya kan? Kan segala resikonya bisa terjadi. Bisa juga penyakit lu sembuh. Ya bisa juga penyakit lu nggak sembuh. Semua kan tergantung pemikiran kita juga.
Kalau lu lihat ada yang remap oke, ya udah lu cobain aja. Tapi kalau misalkan menurut kalian tidak oke, ya jangan remap, ya kan? Daripada kalian ragu, bener gak? Iya benar. Oke, thank you banget untuk semua teman-teman yang sudah membantu mewujudkan Isuzu MU-X ini. Salah satunya adalah Deolova Channel yang udah terus-terusan ya komen Isuzu MU-X. Lalu Kotedi Rev Engineering yang sudah menjadi salah satu tuner terbaik di diesel di Indonesia, dan menurut gua ya lu keren kok, cakep. Terus yang ketiga adalah kesimpulannya, buat siapapun yang mendapatkan mobil ini, gue yakin lo pasti happy karena mobil ini sudah gue rapiin semua, udah gitu di mobil juga udah keyless start stop engine, enak deh. Cuman ya balik lagi ya, kalau kalian mencari yang namanya gengsi, ya sorry, maksudnya memang ya orang Indonesia sudah identik dengan Fortuner Pajero kan Om. Tapi buat gua ini mobil punya hati, punya tempat tersendiri di hati Om. Iya, oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe dan doain dulu ya si Nanang biar get well soon ya, kasihan udah 2 kali vlog nih Om, nggak datang nih Om. Iya. Sedih nih. Bye bye.